Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, siswa-siswi kelas 9 MTS Negeri 1 Cilacap. Semoga pada siang hari ini kalian dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apa, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pada siang hari ini kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, walaupun pembelajaran masih secara daring atau online. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini nanti kita akan membahas berkaitan dengan unsur pembangun cerpen. Ya, sebelum kita bahas unsur-unsur pembangunnya, sebetulnya cerita pendek itu apa atau cerpen itu apa toh? Jadi cerpen di sini merupakan suatu cerita naratif fiktif yang dikarang oleh seseorang. Atau cerpen di sini merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Karena terbatasnya ruang lingkup, ya namanya juga cerita pendek, ceritanya pendek begitu ya. Jadi permasalahan yang diungkapkan dalam cerpen di sana lazimnya itu hanya permasalahan yang dialami oleh satu tokoh saja. Jadi cerpen di sini juga disebut dengan fiksi prosa, karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerpen di sini juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Nah, tentunya ini kalian sudah memahaminya ya, atau sudah paham. Saat membaca cerpen biasanya sangat cepat selesai. Ya, selain itu isi pada cerpen juga sangat mudah dipahami karena ceritanya yang relatif pendek tentunya. Oleh karena itu banyak orang yang suka dengan cerita singkat dan tidak rumit ya, seperti pada cerita pendek atau cerpen. Baiklah, kita lanjutkan unsur pembangun cerpen ya. Cerpen dibangun oleh dua unsur. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Sebetulnya perbedaan antara unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ini di mana? Yang pertama, untuk unsur intrinsik ini adalah unsur pembangun cerpen dari dalam cerpen itu sendiri ya. Jadi unsur intrinsik dapat kita temukan di dalam cerpen itu sendiri. Apa saja? Ya nanti kita bahas. Kita bandingkan dulu dengan unsur ekstrinsik. Jadi unsur ekstrinsik di sini adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari luar cerita pendek tersebut tetapi memiliki pengaruh dalam lahirnya cerita pendek tersebut tentunya. Ini untuk unsur pembangun cerpen ya. Di sini pembedanya hanya pada in dan ex. In dalam, ex luar. Kalau unsur intrinsik kita temukan di dalam cerpennya. Kalau ekstrinsik di luar cerpen tetapi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap lahirnya cerpen itu sendiri. Baik, kita lanjutkan untuk unsur intrinsik ya, unsur yang dari dalam cerita itu sendiri, dari cerpen itu sendiri. Yang pertama yaitu tema. Jadi sebuah cerpen tentunya harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Ya. Jadi tema di sini bisa dikatakan adalah
permasalahan utama ya dalam cerita pendek tersebut. Ini untuk tema ya, tema tentunya banyak ya, diantaranya ada tema tentang kehidupan remaja ya, tentang percintaan begitu ya. Ada lagi tema tentang kesetiaan, ada lagi tema tentang perjuangan, tema tentang pendidikan, barangkali ya bisa juga. Baik, dilanjut untuk unsur intrinsik yang kedua yaitu alur, atau istilah lain dari alur di sini adalah plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, dilanjutkan konflik masalah, lalu diakhiri dengan penyelesaian. Namun ada beberapa jenis alur cerita, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ya, ini yang membedakan antara alur maju, mundur, dan campuran di sini yaitu antara mengikuti atau tidak pada tahap-tahap alur. Ya, tahap-tahap alur di sini diantaranya yang pertama adalah pengenalan. Setelah pengenalan, pemunculan masalah. Masalah semakin meningkat sampailah pada klimaks. Setelah klimaks baru penyelesaian ya, penyelesaian dari cerita permasalahan yang ada gitu. Itu untuk alur. Ya, jadi kalau alur atau plot yang mengikuti tahap-tahap alur tadi, mulai dari pengenalan, pemunculan masalah, masalah semakin meningkat sampai klimaks dan diakhiri dengan penyelesaian, berarti alur tersebut adalah alur maju. Yang kedua, alur mundur. Alur mundur atau alur flashback di sini kalau alurnya tidak mengikuti tahap-tahap alur, tidak diawali dengan pengenalan, terus pemunculan masalah. Ya, untuk alur flashback atau alur mundur di sini bisa diawali dengan sebuah permasalahan. Ya, di awal cerita sudah ada masalah. Ya, tidak dikenalkan dulu tokohnya siapa saja namanya, itu tidak. Itu untuk alur flashback atau alur mundur. Jadi tidak mengikuti tahap-tahap alur. Ini untuk alur yang kedua, alur mundur atau alur flashback. Yang ketiga, alur campuran ya, campuran antara alur maju dan alur mundur. Ini jarang digunakan dalam sebuah cerpen ya, karena terbatasnya ruang lingkup dalam menceritakan permasalahan yang ada yang dialami oleh tokoh. Ini yang kerap kali kita temukan tentunya alur maju ya dalam sebuah cerpen, walaupun tidak menutup kemungkinan menggunakan alur mundur atau alur flashback. Yang ketiga, latar atau istilah lainnya adalah setting. Latar atau setting di sini merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerpen. Ya, sehingga latar atau setting di sini dibedakan menjadi 3 secara umum ya. Latar waktu, latar tempat, latar suasana. Latar waktu ya berkaitan dengan waktu terjadinya peristiwa. Apakah pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Kalau berkaitan dengan latar tempat, ya tempat terjadinya peristiwa dalam cerpen tersebut. Apakah di sekolah, atau di jalan, di sawah, di swalayan barangkali ya. Dan yang ketiga adalah latar suasana. Suasana yang mendasari peristiwa yang ada dalam cerpen. Ya, kalau cerpennya tentang percintaan, ya mungkin latar suasananya adalah kebahagiaan atau senang begitu ya. Tetapi kalau cerpennya menceritakan tentang kematian seorang tokoh begitu ya, tentunya latar suasananya adalah latar sedih atau latar duka begitu. Dilanjut yang keempat ya, unsur intrinsik cerpen yang keempat adalah tokoh dan juga penokohan. Ya, tokoh di sini merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Ya, tokoh dalam cerpen biasanya dibedakan ada tokoh utama atau pemeran utama dan juga tokoh pendukung atau
peran pendukung gitu. Ini untuk tokoh. Sementara untuk penokohan di sini merupakan pemberian karakter terhadap tokoh, ya. Pemberian karakter terhadap tokoh atau pemberian sifat. Sehingga dalam cerpen ada tokoh yang berwatak baik, ada tokoh yang berwatak jahat, ya. Atau ada tokoh yang sebagai penengah. Sehingga kita mengenal ada tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis kalau berwatak baik, ya. Kalau tokoh antagonis yang berwatak kurang baik, ya, atau yang berwatak jahat. Sementara untuk tokoh tritagonis di sini tokoh penengah, ya, yang menjadi tokoh penengah yang menyelesaikan nanti antara tokoh prota dan tokoh anta, menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, kita lanjutkan untuk unsur intrinsik yang kelima, sudut pandang, ya. Jadi sudut pandang di sini istilah lainnya adalah point of view. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerita pendek. Sudut pandang di sini dibagi menjadi dua bentuk, ada sudut pandang orang pertama, ya, atau akuan istilah lainnya, dan sudut pandang orang ketiga atau diaan. Ini untuk sudut pandang. Selanjutnya yang terakhir, amanat. Amanat di sini merupakan pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat, bisa juga tersurat, ya. Lazimnya yang namanya amanat adalah sesuatu yang bersifat baik tentunya, ya. Ini untuk unsur intrinsik cerpen, tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Kita lanjutkan untuk unsur yang kedua, unsur pembangun yang kedua, yaitu unsur ekstrinsik cerpen. Jadi unsur ekstrinsik cerpen di sini merupakan unsur pembangun cerpen yang berada di luar cerpen itu sendiri, tetapi memiliki pengaruh atau memiliki andil dalam lahirnya karya sastra cerpen tersebut, ya. Di antaranya keadaan subjektivitas pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup. Terus juga ada keadaan di lingkungan pengarang seperti ekonomi, politik, dan sastra sosial, ya. Nah, ini yang kedua yang mungkin lebih mudah dipahami untuk unsur ekstrinsiknya adalah keadaan di lingkungan pengarang. Nah, karena yang namanya cerpen tentunya lahir karena ada penulisnya atau pengarangnya. Nah, pengarangnya di sana tentunya apa yang dialami pengarang nanti akan mempengaruhi sekali corak dari sastra atau cerpen yang diciptakannya, yang dibuatnya begitu. Contoh sumpama kalian sekarang menjadi seorang pengarang sumpama. Nah, lingkungan kita, ya, lingkungan sosial kita sekarang sedang dilanda pandemi COVID-19. Nah, terus kalian menuliskan cerpen. Nah, tentunya karena kalian mengalami peristiwa tentang pandemi COVID-19 yang dampaknya kalian alami, pembelajaran harus melalui online, daring. Nah, terus kalian lahirkan dalam bentuk cerpen. Ya, cerpen yang menceritakan tentang permasalahan yang kalian alami, ya, dengan adanya pandemi. Nah, tentunya nanti cerpennya kan akan menggambarkan keadaan sosial yang berkaitan dengan pandemi ini, begitu, ya. Orang tua kalian barangkali ada yang mengalami di PHK, ya, diberhentikan dari pekerjaannya. Terus pendapatan keluarga kalian menjadi tidak seperti tadinya, terus kalian belajar harus dari rumah. Nah, itu kalian ungkapkan dalam sebuah cerita pendek, begitu, ya. Nah, nanti tentunya suasana sosial yang kalian alami akan tergambarkan dalam cerita pendek yang kalian tuliskan. Nah, ini maksudnya yang berkaitan dengan unsur ekstrinsik, keadaan lingkungan pengarang di sini akan melahirkan
atau akan menggambarkan kondisi lingkungan yang sedang terjadi atau yang dialami oleh pengarang. Jadi pengarang di sana, apa yang dialami oleh pengarang ya. Mungkin juga pendidikan pengarang juga berpengaruh ya. Pendidikan pengarang, terus juga paham pengarang. Dan yang paling mempengaruhi adalah keadaan di lingkungan pengarang. Ini akan sangat mempengaruhi corak atau ciri khas dari cerpen yang diciptakannya begitu ya. Sementara seperti itu untuk pembelajaran daring pada pertemuan kali ini, kita diskusikan besok ketika pembelajaran tatap muka tentunya berkaitan dengan unsur pembangun cerpen. Demikian barangkali pembelajaran online atau pembelajaran daring pada pertemuan kali ini berkaitan dengan unsur-unsur pembangun cerpen, di mana ada dua unsur yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bisa kalian pahami dengan baik. Kita akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.